kebahagiaan secara umum ya, kita ngomong in general aja ya. Kebahagiaan secara umum tuh bisa tercipta saat pilar-pilar yang lainnya sudah terselesaikan. Saat kemakmuran secara umum sudah cukup terselesaikan, saat keamanan secara umum sudah cukup terselesaikan, saat pendidikannya juga, faktor pilar pendidikannya juga secara umum sudah cukup terselesaikan. Kayaknya ini pilar-pilar yang pada akhirnya menunjang ke kebahagiaan tadi gitu. Setiap orang punya jalannya masing-masing untuk merasa tenang. Gue rasa ya ini jalan yang gue pilih untuk supaya gue bisa merasa tenang gitu. Dan fakta bahwa gue meninggalkan kepercayaan dan akhirnya menjadi netral lah bilangnya. Itu bukan berarti gue anti terhadap orang-orang yang punya kepercayaan, enggak. Sama sekali enggak gitu. Sebagaimana gue merasa tenang dengan mempercayai apa yang gue percaya sekarang gitu, gue juga sangat paham kalau ada orang yang merasa tenang dengan mempercayai apa yang mereka percayai gitu. Tidak ada ideologi, tidak ada pemahaman, tidak ada keilmuan apapun yang lebih penting daripada hubungan kita dengan sesama manusia. Menurut. Oke, kita ketemu lagi bersama dengan Bang Coki Pardede. Ya. Makasih banyak udah hadir kembali di Ngaji Roso, Bang. Terima kasih juga sudah diundang kembali channel ini. Sehat-sehat ya, Bang ya? Sehat. Baik, Bang Coki, kan lagi-lagi kita kan ingin mengedukasi masyarakat supaya kemudian tidak bertengkar soal perbedaan agama dan keyakinan, gitu ya. Menurut Bang Coki, sebenarnya kalau berdasarkan konstitusi di Republik ini, gitu ya, agama itu sebenarnya hak atau kewajiban sih? Oke, mungkin sebelum gua jawab ini, kayaknya penting juga untuk di awal kita lagi-lagi harus disclaimer ya. Siap. Supaya tidak menimbulkan keributan yang tidak penting gitu. Jadi tentunya gua menjawab ini sesuai dengan kapasitas gua sebagai seorang komedian. Tentunya pasti ada tokoh-tokoh dengan kepakaran dan keilmuan yang mungkin bisa jauh lebih layak ditanyakan soal ini gitu. Tapi lagi-lagi ya gue menjawab ini kapasitasnya dari ya sebagai seorang komedian aja gitu. Nggak usah dianggap terlalu serius, ya. Dijadiin referensi aja, Bang. gitu. Kalau sepemahaman gua itu adalah sejauh ini sih masih hak ya. Sejauh ini sih masih hak. Tapi mungkin sekali lagi balik lagi ke disclaimer yang awal, apakah sudah ada perubahan atau ada tafsir baru, saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu itu silakan dicek sendiri, tepatnya di pasal ayat berapa? 29 ayat 2. Yes. Kayaknya ya. Terima kasih sudah di ini. Di situ sih kata-katanya jelas hak ya. Iya. Jelas hak. Berarti kan sebenarnya yang pemahaman gua tuh adalah negara menjamin hak masyarakat untuk menjalankan kepercayaan yang dia yakini gitu. Jadi sebenarnya yang gua pahami, fungsi negara di sini adalah sebagai pihak penjamin bahwa
warga negaranya punya kebebasan untuk menjalankan haknya untuk berkepercayaan yang dia inginkan. Tapi balik lagi ke definisi hak itu sendiri kan ya, mau dipakai bagus, nggak dipakai juga ya terserah. Iya benar sih. Iya. Jadi mau dipakai mau enggak itu urusan pribadinya masing-masing. Yang jelas itu tidak bertentangan dengan konstitusi di negara kita. Betul. Dan yang paling penting juga sebenarnya dari konstitusi itu sendiri adalah fungsi pemerintah yang harusnya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bisa menjadi penengah mungkin, atau penjamin mungkin, penengah, penjamin yang adil tentunya, buat berbagai macam kepercayaan supaya bisa menjalankan kepercayaannya dengan tenang gitu. Oke. Sebenarnya yang gue lihat dari pasal itu sih harusnya selain memang hak masyarakat untuk menjalankan kepercayaannya dijamin, ya ada peran pemerintah juga sebenarnya yang harus aktif, turun tangan yang ya. harus proaktif, hadir di tengah-tengah masyarakat gitu. Ketika ada persekusi dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa dengan mudah ya menyalahkan pihak-pihak tertentu saat ada keributan atau saat ada persekusi atau apapun lah itu namanya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin kita bisa dengan gampang menunjuk gitu. Tapi kan sebenarnya itu satu masalah, kita harus acknowledge. Tapi di satu sisi juga kan harusnya apabila institusi-institusi yang terkait melakukan tugasnya dengan baik, harusnya itu bisa diperkecil sebenarnya. Iya. Bisa diminimalisir bisa gitu ya. diminimalisir. Dihilangkan sih kayaknya agak susah ya. Oke. Tapi bisa diminimalisir sampai di frekuensi yang tidak mengkhawatirkan sebenarnya. Jika melakukan tugasnya dengan baik. Kita tidak minta performa 99 skornya. Di 80 aja harus udah cukup sih. Karena bisa jadi keributan-keributan yang terjadi di tengah masyarakat ini bisa terjadi karena oknum yang melakukan keributan merasa selama ini dia melakukan itu tidak ada konsekuensinya. Betul. Tidak ada konsekuensinya. Jadi sehingga kan ya dia melakukan aja. Gitu. Jadi mungkin dia merasa bahwa kayaknya boleh. Gitu. Jadi apakah memang ada oknum-oknum yang suka bikin keributan? Ada memang. Itu harus kita acknowledge. Tapi sebenarnya yang lebih penting dari itu harusnya ada institusi yang terkait yang bisa langsung melakukan tugasnya dengan lebih proaktif gitu. Yes. Yang selama ini kita lihat di sosial media kan sudah kejadiannya terjadi. Baru institusi yang terkait itu ada gitu. Bagus, tapi kan harusnya lebih bagus lagi kalau dia lebih proaktif. Oke. Ini menurut gue sih. Iya bang. Oke. Kalau misalnya nih kita lihat di negara-negara Nordik ya, misalnya kayak Finlandia, Skandinavia Nordik, ya, Denmark, Islandia gitu ya. Ini kan merupakan negara-negara dengan tingkat happiness yang tertinggi, gitu ya. Yang mayoritas mereka itu tidak beragama gitu. Sekuler lah ya. Sekuler gitu ya. Nah, tapi lagi-lagi perlu kita disclaimer juga bahwa ini bukan satu-satunya faktor yang membuat negara itu paling bahagia gitu. Nah, korelasinya apa? Kebahagiaan di sebuah negara dengan penganut sebuah agama atau kepercayaan sekuler itu korelasinya apa, Bang Coki? Ini memang sebuah ini memang adalah sebuah fenomena yang cukup menarik ya, di mana ada kecenderungan saat masyarakatnya sekuler, kebahagiaannya atau happiness-nya cukup oke lah gitu. Sebenarnya jawabannya seperti yang Mas Hendra bilang tadi sih sebenarnya. Kan tentunya ada banyak faktor ya. Tentunya nggak adil juga kalau kita melihat
faktor sekularisme itu sebagai satu-satunya alasan yang membuat teman-teman di sana jadi jauh lebih bahagia gitu. Mungkin ada peranan faktor ekonomi juga. Oke. Mungkin ada peranan faktor ekonomi juga. Mungkin gue percaya seperti ini sih Mas Hendra. Kebahagiaan secara umum ya, kita ngomong in general aja ya. Kebahagiaan secara umum tuh bisa tercipta saat pilar-pilar yang lainnya sudah terselesaikan. Saat kemakmuran secara umum sudah cukup terselesaikan. Saat keamanan secara umum sudah cukup terselesaikan. Saat pendidikannya juga, faktor pilar pendidikannya juga secara umum sudah cukup terselesaikan. Kayaknya ini pilar-pilar yang pada akhirnya menunjang ke kebahagiaan tadi gitu. Yang menarik adalah salah satunya kan adalah pilar pendidikan ya. Saat masyarakatnya memang digembleng untuk memiliki pendidikan yang cukup baik dari saat dia kecil. Silakan lihat studinya, tingkat pendidikan di Skandinavia atau di negara-negara di sana gitu. Memang ada kecenderungan orang jadi sekuler. Makin cerdas gitu ya. Iya. Walaupun tidak semua, tidak semua. Tapi kecenderungannya memang jadi sekuler gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, kenapa negara-negara di Nordik itu bisa cenderung lebih bahagia atau mungkin lebih maju aja kali ya, lebih maju karena pilar-pilar yang lainnya itu sudah cukup kuat, sehingga akhirnya itu menyumbang kepada kebahagiaan itu sendiri. Nah, berbeda dengan, saya nggak bilang Indonesia ya, berbeda dengan negara-negara yang lain, kita bilang aja negara-negara yang lain, karena pilar ekonomi belum terlalu kuat, atau sedang dalam proses menjadi kuat, atau mungkin pilar pendidikan juga belum maksimal, pilar yang lain belum maksimal, terkadang memang untuk menambal itu jadinya larinya mungkin ke agama. Mungkin ya. Mungkin ini dugaan saya. Lagi-lagi disclaimer yang awal. Memang harus tanya pakar yang terkait. Tapi dugaan gue tuh seperti itu gitu. Karena makanya ada salah seorang tokoh lah. Saya nggak perlu sebut tokohnya siapa, mengatakan bahwa di beberapa situasi kepercayaan ini adalah candu buat masyarakat. Oke. Karena untuk mencari permasalahan yang di luar kemampuan dia, misalnya konteksnya ekonomi atau apa dan yang lain-lain, biasanya mereka akan cenderung lebih religius gitu. Padahal kan sebenarnya, misalnya contoh, sistem ekonominya kurang bagus gitu, ya berarti ya permasalahan ekonominya yang diselesaikan harusnya. Ketimbang mempelajari apa yang dia yakini lebih dalam gitu, ya mungkin dia dapat ketenangan, tapi kan masalah ekonominya nggak selesai gitu. Tapi kalau misalnya nih kita lihat data dari NGO Transparansi Internasional gitu ya, bahwa indeks persepsi korupsi ya kan, justru negara-negara yang kita sebutkan di awal tadi itu kan indeks persepsi korupsinya kan rendah banget gitu. Sementara yang mayoritas masyarakat penganut agama ya di negara-negara lain yang tadi Bang Coki sampaikan, itu justru luar biasa parahnya gitu. Nah itu yang saya maksudkan gitu. Nggak ada efeknya dong berarti, malah justru paradok dong Bang. Iya itu dia, makanya itu memang sebuah anomali yang memang mungkin kalau kita lihat dengan kacamata spesifik ya, kalau kita lihat dengan kacamata spesifik, memang pada akhirnya bukan seberapa berat hukuman yang akan diterima, tapi seberapa paham orang untuk memahami apa yang dia lakukan ini salah atau tidak.
mungkin gini, gue coba breakdown ya. Mungkin kan di beberapa kepercayaan, kita nggak usah sebut ya, di banyak kepercayaan kan memang kayaknya hampir semua kepercayaan kan mengajarkan bahwa kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, kita pasti akan menerima ganjarannya, kalau tidak di dunia sekarang, di dunia nanti gitu. Dengan berbagai macam versi yang cukup mengerikan lah. Setiap kepercayaan punya versinya yang berbeda-beda gitu. Sebenarnya kan harapan ada pemahaman seperti ini kan adalah untuk memberikan apa ya, rasa was-was mungkin, supaya nanti orang rasa was-was, dia takut gitu, dia takut kalau gue korupsi nanti gue bakal begini nanti di akhirat gitu. Tapi kenyataannya mungkin kalau dari studi itu tidak terlalu ngefek. Betul. Kayaknya yang lebih works adalah dari kecil diberikan pengertian bahwa melakukan satu tindakan itu salah karena ini. Jadi dia memiliki kerangka berpikir yang betul gitu. Oh, berarti poinnya di pendidikan dong, Bang? Iya, kurang lebih mungkin seperti itu. Tapi sekali lagi ya, tidak 100% menghilangkan korupsi. Karena tetap aja ada orang yang orang jahat kan juga tahu apa yang dia lakukan kan jahat gitu. Tapi kan gue percaya kalau misalnya dari kecil dia diberikan pendidikan yang baik gitu, kerangka berpikir yang benar, dia nggak fokus ke bukan sekedar gini loh, bukan sekedar kayak pokoknya kalau lo mencuri nanti mencuri masuk neraka gitu. Ya udah, itu kan sesuatu yang di awang-awang, yang jauh gitu kan. Tapi kalau misalnya dia dikasih tau lo jangan mencuri karena kalau mencuri ini begini, dikasih kerangka berpikir ini tuh begini karena ini begini, kayaknya itu jauh lebih ampuh. Itu terlihat dari saat masyarakatnya dikasih kerangka berpikir yang baik, akhirnya itu malah jadi lebih ampuh untuk menjadi moral kompas mereka gitu, ketimbang dari hukuman-hukuman yang berat yang iya. Karena pada akhirnya kesimpulannya adalah mereka paham kenapa mereka tidak korupsi. Bukan karena takut, tapi karena memang itu hal yang buruk dan bisa memberikan dampak yang negatif untuk keseluruhan gitu. Nah, karena mereka paham itu adalah hal yang buruk, akhirnya mereka tidak lakukan. Bukan karena takut. Iya. Contoh ya, Cina, RRC itu juga hukumannya sangat sadis untuk koruptor, dihukum mati. Memang turun, hampir tidak ada bahkan. Ada, tapi kalau ketahuan langsung ditembak mati, hukuman mati lah, no mercy gitu. Cuman kan pertanyaannya adalah saat sistemnya kolaps, orangnya masih begitu nggak? Iya betul juga ya. Sejarah kan mengajarkan kepada kita sistem itu kan datang dan pergi. Sistem itu, sebaik-baiknya sistem adalah seberapa lama dia bisa bertahan gitu. Oke lah, sistemnya bagus, dikasih hukuman ini yang serem-serem lah hukumannya. Akhirnya karena rasa takut, orang tidak melakukan kejahatan gitu. Tapi kan dia tidak melakukan kejahatan karena takut. Oke, paham. Bukan karena sebuah kesadaran dari dalam. Itu dia. Makanya menurut gua, kenapa negara-negara Nordik atau Skandinavia mungkin sedikit lebih berhasil daripada teman-teman yang lain. Iya. Kayaknya karena dia sudah bisa menanamkan. Jadi mereka tuh tidak melakukan kejahatan bukan karena takut, emang mereka tahu itu salah aja. Oke. Jadi entah kayaknya itu yang kita harus dengan segala kerendahan hati, kita harus juga bagaimana cara mereka menanamkan pemahaman itu kepada anaknya gitu. Mungkin faktor bahwa kalau di negara kita guru aja kadang masih banyak yang gajinya 300.000 per bulan. Ya. Beda sama misalnya kayak di Finland misalnya, sekali masuk jadi guru udah 28 juta per bulan segala macam. Itu jangan-jangan juga sangat berpengaruh. Makanya tadi gue bilang tadi kan, saat pilar-pilar yang lain sudah diselesaikan dengan baik, itu pasti akan menjadi satu kesatuan yang akan menyumbang kepada kemakmuran. Contoh deh, kita daerah kita nih masih jauh dari ideal tuh. Gue nggak bilang jelek, tapi masih banyak yang harus diperbaiki lah. Gue nggak bilang jelek. Contoh gini Mas Hendra, gue percaya untuk ngetes satu daerah tuh sudah oke atau enggak. Gini, Mas Hendra pernah paham nggak? Pernah tahu nggak kenapa hak-hak binatang di Indonesia
itu kurang, advokasinya tuh kurang nyaring. Karena jawabannya adalah menurut gua karena kesejahteraan hewan itu adalah permasalahan yang difikirkan di negara yang masyarakatnya secara umum udah makmur. Iya, benar. Saat masyarakatnya secara umum udah makmur, barulah mereka punya waktu untuk berpikir bahwa hewan tuh harus punya, Betul. punya. Jadi kita nggak bisa bawa permasalahan dunia pertama ke dunia ketiga. Nah, di Indonesia kan boro-boro kita memberikan edukasi mengenai bahwa ada hewan tuh punya hak-hak tertentu. Ya. Orang kenyataannya juga masih banyak orang yang kebutuhan dasarnya tidak belum bisa terpenuhi dengan baik. Tidak terpenuhi dengan baik gitu. Jadi dan cilakanya adalah, bukan cilaka sih, salah. Saya koreksi kata-kata saya. Dan yang terjadi adalah saat pilar-pilar misalnya ekonomi belum terlalu baik, pendidikan belum terlalu baik, akhirnya untuk coping dengan permasalahan karena pilar-pilar ini belum berdiri dengan sangat baik, ya akhirnya dia perlu sesuatu, ya salah satunya ya agama tadi gitu. Makanya sebenarnya yang bilang ini tokoh di Uni Soviet, saya nggak usah sebut lah namanya. Dia bilang, Karl Marx kalau saya nggak salah, dia bilang, itulah makanya dia sebut atas perpres itu, dia bilang katanya agama tuh candu buat masyarakat. Karena memang ya it feels good. Iya. Kayak drugs itu kan memang saat kita pakai enak, tapi masalahnya kan nggak selesai. Iya. Oke. Aku masuk ke agak privasi sih ya. Karena Bang Coki kan udah mantap memilih untuk kemudian meninggalkan agama gitu ya. Iya. Seiring dengan berbagai macam dinamika lah ya. Iya. Ada faktor-faktor apa aja sih Bang yang kemudian memutuskan untuk mulai meninggalkan agama yang diwariskan orang tua dari kecil itu? Iya. Jadi tentunya faktornya banyak lah. Faktornya banyak gitu. Tapi berbicara untuk diri gue sendiri, pada akhirnya memang gue jadi merasa lebih tenang dan jadi merasa lebih bebas saat gue memilih jalan yang gue pilih. Oke. Dan mengingat bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing untuk merasa tenang. Gue rasa ya ini jalan yang gue pilih untuk supaya gue bisa merasa tenang. Gitu. Dan fakta bahwa gue meninggalkan kepercayaan dan akhirnya menjadi netral lah bilangnya. Itu bukan berarti gue anti terhadap orang-orang yang punya kepercayaan, enggak. Sama sekali enggak gitu. Sebagaimana gue merasa tenang dengan mempercayai apa yang gue percaya sekarang gitu, gue juga sangat paham kalau ada orang yang merasa tenang dengan mempercayai apa yang mereka percayai gitu. Jadi gue rasa sih yang jadi seolah-olah heboh tuh kan karena mungkin dari 100 mungkin di Indonesia yang begini paling cuma 2 atau 3 atau mungkin 10. Jadi seolah-olah berbeda gitu. Padahal sebenarnya yang dicari kan sama-sama ketenangan. Paham. Cuman yang satu mungkin pakai jalur yang lain, terus yang satu juga pakai jalur yang lain gitu. Dan gue juga selama menempuh jalan ini ya tidak pernah sangat-sangat, kecuali konteksnya jokes ya, tapi terlepas dari itu gue sangat-sangat tidak pernah mengencourage orang. Ya satu mengencourage orang untuk mengikuti jalan gue gitu. Karena siapa tahu yang cocok buat gue nggak cocok buat dia. Betul banget. Nanti jadinya gini, dokter aja dalam meresepkan satu obat ke satu individu itu belum tentu resepnya sama persis ke individu yang berbeda. Karena ada namanya reaksi tubuh, ada namanya yang lain-lain gitu. Sehingga
dia harus ketemu dulu sama individunya secara langsung, dia lihat dulu tekanan darahnya apa, baru setelah dia dapat informasi yang cukup, baru dia resepkan itu. Nah, dengan analogi yang sama, gue nggak mungkin tiba-tiba, selain itu juga melanggar hukum ya, tapi gue juga nggak mungkin tiba-tiba kayak mari kita semua meninggalkan, enggak, karena ya mungkin itu cocok buat gue, tapi kalau gue bilang begitu, kan gue nggak tahu keadaan setiap individu ini apa gitu kan. Saya tidak mau bertanggung jawab atas nasib orang lain. Gitu. Misalnya gue bilang kayak, mari kita meninggalkan ini, tiba-tiba dia diusir sama bapak ibu di rumah. Abis itu dia jadi gembel, abis itu dia jadi luntang-lantung, terus dia jadi kriminal. Terus ada orang yang dirugikan karena itu kan, itu jadi apa namanya, jadi secara tidak langsung kan jadi karena gua gitu. Jadi makanya gua nggak pernah mengencourage gitu. Jadi menurut gua kalau misalnya ditanya kenapa gua mengambil keputusan ini, ya karena sejauh ini itu yang membuat gua tenang gitu. Dan gua agak kecuali konteksnya adalah tempat diskusi ilmiah atau ingin saling menghargai ya, atau ingin saling memahami. Gue agak enggan sebenarnya untuk saling berargumentasi gitu, untuk membuktikan mana yang lebih benar gitu. Ini kan sebenarnya soal pengalaman subjektif spiritualitas orang masing-masing. Betul. Karena misalnya gue berdebat dengan temen gue mengenai mana yang lebih benar, kepercayaan dia atau apa yang gue yakini. Oke. Pada akhirnya let's say lah, bilanglah yang menang misalnya gua gitu. Terus apa? Apa yang bisa di-gain dari debat-debat seperti itu tuh apa gitu? Relationship kita juga bisa terancam. Dan gak ada juga menang debat lawan temen di tongkrongan tuh gak dapat 1 miliar gitu. Dan bukan sebuah kebanggaan yang bisa kita pamer-pamerin. Enggak. Jadi gue juga agak enggan sebenarnya kalau dibawa ke ruang-ruang perdebatan untuk melihat mana yang lebih benar, kepercayaan saya atau kepercayaan kamu, paham ini atau paham itu, kecuali memang konteksnya adalah diskusi ilmiah. Atau mungkin konteksnya bukan berdebat, tapi konteksnya untuk gue mau paham dong, lu percaya apa sih? Nanti gue juga cerita gue percaya apa. Nah kalau gitu nggak apa-apa, itu kan tukar pikiran. Betul. Karena saat ada sebuah ruang di mana ruang itu untuk membuktikan kepercayaan mana yang lebih benar, menurut gue itu adalah ruang yang paling insecure sebenarnya. Betul. Sampai dia membutuhkan kejatuhan kepercayaan lain untuk membuktikan bahwa kepercayaannya benar. Di diskusi sebelumnya kan Bang Cuki menegaskan bahwa kebenaran itu tidak membutuhkan tumbal gitu ya. Iya betul. Itu menarik banget. Karena kenapa kalau buat gue sebenarnya kan yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah bersinergi sebenarnya. Yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat ini adalah bersinergi gitu. Jadi menurut gua tidak ada ideologi, tidak ada pemahaman, tidak ada keilmuan apapun yang lebih penting daripada hubungan kita dengan sesama manusia. Menurut gua. Menarik. Saat keilmuan kita atau ideologi kita atau pemahaman kita menjadi jauh lebih penting daripada hubungan kita kepada sesama manusia, menurut gua itu udah satu langkah menuju masyarakat yang rentan diadu domba. Kenapa kita tidak naruh hubungan sesama manusia ini di atas kepercayaan pribadi kita gitu. Iya. Itu yang akhirnya membuat gua agak enggan, terutama makin kesini ya, masuk ke ruang-ruang debat, di mana itu sangat rentan, kecuali mungkin tertutup dan tempat. Kalau tertutup mungkin beda cerita. Tapi kalau terbuka tuh gua enggan karena sangat rentan mencederai persatuan yang udah susah payah, yang dibangun udah susah payah dibangun untuk sesuatu yang sebenarnya subjektif.
Mau diuji kebenarannya gimana gitu ya? Itu dia. Kecuali kita ngomong mengenai hukum alam. Kalau kita berbicara mengenai hukum alam, itu kan memang ada rumus-rumus fisika, rumus-rumus kimia yang sudah disepakati secara universal bahwa inilah kebenaran. Hukum gravitasi sudah disepakati secara universal sebagai satu kebenaran. Sampai nanti ada teori lain yang menggugurkan dalil hukum tersebut gitu. Nah, tapi kan itu kan udah ada kebenaran referensinya gitu, udah ada tolak ngukur kebenarannya gimana. Tapi kan kalau kepercayaan kan sangat subjektif gitu. Bagaimana mendebat orang yang kalau misalnya kita tanya, kamu kenapa percaya ajaran ini? Karena saya waktu lagi tidur, saya mimpi ketemu sosok ini. Gimana mendebat orang ini tanpa melukai perasaannya dan membakar jembatan pertemanan gitu? Masa kita bilang halu kamu? Kan nggak mungkin kan? Iya kan? Kayaknya gue udah sampai di pemahaman di mana kepercayaan itu ranahnya pribadi, dan karena kepercayaan itu ranahnya pribadi, saat kita menyerang kepercayaan, pasti yang kena suka atau tidak suka sedikit banyak pasti pribadi. Oke.